Selamat pagi adik-adik semua. Pagi ya, biar semangat. Oke, tadi seru ya, tebak-tebak gambar. Nah, sekarang teng. Oke, ini sosialisasi pencegahan narkoba di lingkungan sekolah. Nah, ini dunia remaja memang lebih indah ya. Nah, lebih tidak indahnya jika terkena narkoba. Sekarang mau tanya, narkotika ini adalah singkatan dari narkotika atau nafsa yang biasa kita sebut. Definisi dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, di mana undang-undang ini menerangkan atau menjelaskan tentang bagaimana bahaya penyalahgunaan narkoba yang marak di masyarakat dan juga bagaimana dampak-dampak dan efek yang terhadap zat tersebut. Ini jenis narkoba. Nah, jenisnya ada ganja, morfin, kafein. Nah, jadi narkoba itu kan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Narkotika jenisnya ada ganja, ada sabu, ada morfin. Kalau psikotropika yang biasa kita sebut ekstasi. Bahan adiktif atau zat adiktif itu ada kafein, ada nikotin, alkohol. Ya. Ini ada di dalam. Nah, kita lewat ya. Nikotin dan kafein apakah termasuk dari jenis narkotika? Ya, karena tadi ada bahan adiktif ya. Nah, ya karena mengandung adiktif, jadi ketergantungan. Tapi efeknya tidak langsung pada pusat otak. Kafein berada di kopi, nikotin ada di rokok. Ini diatur dalam Permenkes, ya kan? Permenkes ya. Nah, efek dari nikotin dan kafein ini adalah kecanduan nikotin. Bahayanya apa untuk tubuh? Kanker paru-paru. Nah, ya kan? Terus ada lagi ke jantung, diabetes. Apalagi? Ginjal. Penurunan sistem kekebalan tubuh. Sering lelah. Nah, ini karena efeknya ke dalam tubuh. Lalu kalau kafein, efeknya apa? Sakit kepala. Apa lagi? Gangguan tidur. Jadi kalau kebanyakan kafein, jadi nggak bisa tidur ya. Nah, dehidrasi. Terus apa lagi? Gangguan lambung. Nah, ini. Terus kena jantung. Hipertensi. Ya. Kalau alkohol apa? Mabok kalau kebanyakan ya. Efeknya apa untuk tubuh? Jantung. Oke, ini ya kecanduan bagi fisik. Kerusakan saraf. Nah, tuh gangguan jantung tadi temannya bilang gangguan jantung, hati, otak. Nah, ini
pencernaan dan paru-paru. Lalu apa? Tekanan darah tinggi dan stroke. Secara mental, mabok, itu efeknya. Depresi, bisa kecemas, apalagi gangguan perhatian, mudah marah, emosinya terganggu, gelisah. Ini efeknya. Nah, ini dia nih, emosi tidak stabil, ya. Tuh, intelektual berkurang, jadi konsentrasi berkurang. Nah, ini efek dari narkoba ada 3. Yang pertama, stimultan. Stimultan itu adalah kerja otak yang dipacu untuk mempercepat otak. Yang normalnya, misalkan kita punya kelelahan dari jam 8 sampai jam misalnya 16 jam. Ini 24 jam itu tidak ada capeknya. Nah, ini stimultan. Jenisnya apa? Kokain, sabu, dan ekstasi. Ini yang biasa dipakai untuk pekerja seni ya, yang sering kita dengar penggunaan sabu, karena nggak ada capeknya. Selain stimultan, ada yang namanya depresan. Ini kebalikan dari stimultan. Jadi dia otaknya dipres cara kerjanya. Tadi kan dipercepat, sekarang memperlambat kerja otak, fungsi sarafnya. Nah, ini tadi ya efeknya. Jenis narkotikanya apa? Ada morfin dan alkohol, depresan. Lalu ada yang satu lagi, halusinogen. Ya, jadi merubah pandangan panca indera, berhalusinasi. Jenis narkotikanya apa? Ganja dan ekstasi. Nah, ini yang sangat berbahaya. Ya, di sini ada pertanyaan? Atau mau lanjut? Lanjut. Oke. Kita organ vital kita ada apa aja? Organ vital kita ada mata, terus mulut, pendengaran. Nah, kita tonton ya efek dari penggunaan penyalahgunaan narkoba. Mata menjadi pupil jadi lebar, otak, gangguan konsentrasi, gangguan proses berpikir, rongga mulut menjadi lebih kering, ya. Pangkal pinang, lidah, otot, rahang, segala. Ini jantung, memacu denyut jantung di atas normal. Gangguan hati, melemahnya aktivitas sel-sel hati ya. Pencernaan. Kulit menjadi kering. Jadi yang usia muda menggunakan narkoba menjadi kulitnya kering. Jadi kayak usia 70 tahun. Nah, ini dia. Tadi kan udah tahu ya, narkoba itu kan menyerang pada otak. Lalu gangguan pada alat vital tubuh. Nah, ini ada animasi pengguna yang tadinya tidak menggunakan narkoba, terkena narkoba,
jadinya seperti ini. Sebelum terkena narkoba, terkena miras, terkena morfin, badannya menjadi lemas, suaranya berbeda, makin berat, menggunakan ganja, langkah menjadi gontai, berujung pada kematian. Nah, itu ya. Tadi dari badannya segar, terkena zat narkotika, menjadi seperti itu. Ya, kena narkoba, berujung pada kematian. Ada prosesnya, ada yang langsung kecanduan meninggal, ada yang prosesnya menyiksa diri. Ya. Nih, bagaimana cara menghindari narkoba? Hindari tempat-tempat yang rawan. Misalkan di adik-adik pulang sekolah, di lingkungan ada yang berkumpul. Nah, ini kira-kira banyak yang di situ misalkan ada yang sedang main kartu, ada botol-botol alkohol, lebih baik jangan lewat situ, hindari tempat keramaian. Karena apa? Kalau udah masuk ke situ, mau keluar itu agak susah. Bahkan cenderung tidak bisa keluar. Nah, jika ada yang mencurigakan, bisa lapor. Kalau di lingkungan masyarakat, di rumah, bisa lapor ke orang tua atau RT RW. Tapi kalau di sekolah, bisa lapor kepada Bapak Ibu Guru. Nah, hindari menerima makanan. Hindari makanan dan minuman yang kita tidak kenal. Karena apa? Narkoba itu bentuknya bermacam-macam. Dan pengedar itu akan mengincar kepada calon-calon pemakai supaya apa? Dia bisa membeli si pengguna ini membeli di barangnya dia. Gitu ya, kurir-kurir itu. Jenisnya apa? Ada di makanan, ada di permen, terus ada di penyelundupannya. Sekarang ada namanya narkotika sintetis. Ini bisa bahaya, indikasinya masuk ke dalam vape. Nah, cairannya, ya, karena ini masih dalam penelitian. Nah, kebanyakan usia anak sekolah itu terkena oleh temannya sendiri. Nah, ini dia. Biasanya rasa tidak enak karena apa? Temannya yang mengajak. Nah, ini. Langkah pertama apa? Bertanya. Kalau diajak sama orang yang tidak dikenal ataupun oleh teman sendiri, tanya mau kemana? Kita berarti bertanya, mau ngapain, tujuannya apa? Ini langkah pertama. Lalu langkah kedua, katakan apa yang mungkin terjadi. Kalau kita mengikut kamu, nanti konsekuensinya adalah A, B, C, D. Kayak gitu ya. Nah, ini, sarankan hal yang dapat kita lakukan. Lalu apa? Keempat, tetap tenang dengan santai. Nah, ini. Katakan nama temanmu. Nah, ya. Lalu dengarkan aku dan ini tinggalkan temanmu. Kalau memang masih juga tidak mau, kita tetap menolak. Penekan ini biasanya langsung terus apa yang mencapai tujuannya supaya anak ini mau ikut.
Ya, di sini adik-adik bisa katakan, sebut nama temanmu, dengarkan saya tidak mau ikut kamu, gitu ya. Kalau misalkan tetap maksa, tinggalkan pergi. Gitu dia, si penekan ini tidak akan memaksa lagi. Kalau oh ya udah, berarti targetku tidak mempan dengan rayuan, kayak gitu. Di sini ada pertanyaan, ada yang mau bertanya? Ini kayaknya bagaimana pencegahan yang efektif? Nah, ini kan di sekolah ini ada yang namanya OSIS ya. Nah, ada OSIS. Terus apa lagi kegiatan di sini? Ada eskulnya apa? Selain OSIS, ada pramuka ada? Ada. Terus ada klub olahraga? Ada. Terus apa lagi? Nah, organisasi ini bisa dimanfaatkan untuk menjadi relawannya narkoba di lingkungan sekolah, ya. Jadi mengaktifkan. Adik-adik bisa menjadi relawan anti narkoba, menciptakan lingkungan yang bersih. Dengan cara apa? Kalau yang hobi untuk menggambar, bikin mading, tuh sekolah kami bersih dari narkoba. Ya, terus melapor jika ada indikasi teman-teman yang menggunakan, misalkan mencurigakan, ada yang merokok atau apa, nah itu bisa dilaporkan. Atau habis makan, jajan di luar dari kantin sekolah, di luar dari kantin, terus badan lemes, badan tidak enak, gitu kan, ada indikasi yang mencurigakan, bisa lapor. Kalau saya nih habis jajan di sini, kok jadi begini? Nah itu nanti bisa dilaporkan ke BNN. Nanti BNN yang akan tidak lanjut bahwa makanan ini ada mengandung narkoba apa tidak, gitu. Terus ini menyampaikan pesan-pesan anti narkoba melalui apa? Oh di sini ada website. Ada websitenya nggak? Sinjon School. Ada. Nah itu bisa di situ ya, kampanye anti narkoba di websitenya Sinjon. Atau bisa juga di mading di sini nih, ditempel-tempel ya, poster, membuat poster. Nah ini nanti biasanya BNN kalau ada acara anti narkotika itu akan membuat lomba gambar kreativitas anak-anak muda. Membantu teman yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Caranya apa? Laporkan. Laporkan kemana? Ke BNN. Ya, laporkan ke BNN, jangan ke kantor polisi. Ke BNN nanti akan direhabilitasi. Ya, dengan rehabilitasi kita akan lihat ini ketergantungannya sampai di mana. Karena nanti akan direhabilitasi, ada masanya. Ada 3 bulan, 6 bulan, 9 atau setahun. Nah, di situ prosesnya. Jadi selain anak, orang tua juga akan diberikan pendampingan. Ya. Di sini. Ini alur pendampingan bagi siswa yang terkena narkoba di sekolah. Langkah pertamanya apa? Masih menjadi penyalahguna. Lalu langkah kedua, koordinasi dengan sekolah. Langkah ketiga, memanggil orang tua, mengkonfirmasi bahwa anak ini ada indikasi terkena bahaya narkoba. Koordinasi dengan BNN, IPWL. Ada yang tahu IPWL? Institusi penerima wajib lapor. Yang dilapor dan yang melapor itu dilindungi oleh negara. Sehingga jangan takut jika ada teman-teman yang terkena indikasi baik di sekolah maupun di luar sekolah, adik-adik bisa lapor ke BNN, di situ aman. Adik-adik tidak akan ketahuan, oh si A yang melapor saya, gitu ya. Di sini terlindungi. Lalu tahap yang kelima, mendampingi siswinya, siswa atau siswi yang terkena penyalahgunaan narkoba, gitu. Jadi supaya apa?
kita menyelamatkan teman-teman supaya tidak makin jauh terkena kecanduan. Ini pendampingan yang di sekolah. Bagaimana yang di masyarakat? Koordinasi dengan pihak orang tua, hampir sama. Koordinasi dengan pihak sekolah juga. Ini yang teman-teman terkena di luar ya. Kalau tadi yang di dalam di sekolah, ini yang di luar. Dengan IPWL, aparat hukum. Mendampingi siswi dalam layanan rehabilitasi. Nah, rehabilitasi BNN itu ada di Lido. Ada yang pernah ke sana? Oh belum ya. Kalau yang Meruya udah pernah ke sana 2 kali ke BNN. Yang ke Lidonya ya, rehabilitasi. Sekaligus dengan K9, anjing pelacak. Itu yang di Meruya. Nah, anjing-anjing itu juga bisa melacak mana pengedar sabu, heroin atau putau. Dia sudah terlatih anjing-anjing tersebut. Silakan datang ke Lido kalau mau berkunjung. Nah, ini pendampingan orang tua dalam pengasuhan. Kayak gitu. Ada pertanyaan dari sini? Mau lanjut? Lanjut ya. Nah ini peranannya. Peranannya mana? Ada di BNN, BNNP, BNNK. Ada yang tahu BNNP? Ada yang tahu BNNP? Kepanjangan BNNP? Ada yang tahu? Kalau Meruya tuh ada kemarin tuh ada yang nggak tahu juga kepanjangan BNNP, BNNP dan BNNK. Ayo, ada yang tahu? Oke, BNN ada Badan Narkotika Nasional. Kalau P, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Nah kalau K-nya kabupaten atau kota. Nah karena ini di Serpong ya, berarti masuk dalam Kabupaten Tangerang ya, masuk dalam wilayah Tangerang ya. Jadi BNN tuh ada di mana-mana. Ada di pusat tuh di Cawang. Kalau di sini ada di Tangsel, BNN Kabupaten Tangsel. Nah ini yang BNN terdekat. Jadi kalau ada apa-apa tidak bisa juga langsung ke BNN Pusat atau ke BNN Tangsel yang terdekat di wilayah Sinjon. Ini peranannya tadi ya ke IPWL. Nah, dengan menjauhi narkoba kita akan berprestasi. Keluarga bahagia ya. Jadi dengan kita menghindari narkoba, kita akan keluarga bahagia. Karena dengan menggunakan narkoba, ada akan kecanduan. Setelah kecanduan apa? Barang-barang di rumah pada habis dijual. Sampai rumah pun terjual. Karena apa? Nggak sanggup membeli barang narkoba. Kayak gitu ya. Nah ini kontaknya di BNN. Nah ini kita nonton film ya. Nah, ini contoh-contoh. Ini buat kamu. Biar rileks. Bentuk ekstasi. Biar seger lagi. Pengedar menawarkan kepada seorang yang tepat. Terlalu kelihatan. Ngerti saya. Narkoba dalam bentuk permen. Nggak mas, mau terusun. Makasih. Aduh. Atau ini. Narkoba dalam bentuk Nggak bisa nolak makanan. kalau udah bentuknya kue. Enak kok, bisa bikin badan jadi segar. Aduh, iya ya. Kalau iman kita nggak kuat, Ya wis lah. nah ini Pas banget udah hampir tergoyah ya. Badan lagi pengen yang seger-seger ya. Nggak apa-apa lah. Nyicip dikit.
Jangan Jalwo. Weh, lah, ini kenapa toh? Lepasin, Wo. Dit, Bang Jarwo kenapa, Dit? Wo, kalau sama yang belum kenal, kita harus hati-hati. Jalwo, kita orang kan tidak tahu itu apaan Yang seperti ini bisa bahaya punya loh. Tidak ada izin Yang kayak gini bener-bener kagak jelas, Wo. Harus hati-hati, apalagi dapat dari orang yang kagak kita kenal. Nah, kalau ente pengen sehat, olahraga aja yang bener, tidur yang cukup. Kalau lu orang pegal-pegal, minum jamu dijamin udah turun-temurun tokcel punya. Sama ini nih. Aduh, pasrah aja lah. Bismillah. Buat temen-temen semua, hati-hati ya. Kalau menerima makanan, minuman, permen, atau apapun dari orang yang tidak dikenal. Kasih tahu dulu ke ayah, bunda, guru, kakak. Iya, biar kita semua tetap sehat. Biar bisa meraih cita-cita. Oke, biasanya pengedar itu akan mencari orang-orang yang mudah sekali. Kayak tadi kondisi capek. Nah, si kurir ini akan menawarkan dengan iming-iming obat gemuk, obat kurus, obat cantik, obat ganteng dan segala macamnya. Makan ini lebih enak, ya. Nah, dari makanan-makanan tadi yang kita lihat itu mengandung adanya sabung. Dulu banyak sekali penangkapan-penangkapan, modus-modusnya masuk ke dalam makanan, cookies segala macam ya yang pernah ada di dalam TV itu pengedarannya. Setelah makan itu yang bersangkutan kehilangan kesadaran, tidur gak bangun-bangun gitu ya, jadi orang tua gelisah. Setelah ditelusuri ternyata makan makanan yang mengandung narkotika, kayak gitu. Ya, jadi namanya pengedar atau kurir itu bagaimana caranya supaya target ini kena, kayak gitu ya. Jadi hati-hati sekali, apalagi menerima paket. Oke, dari sini ada pertanyaan? Nggak ada. Oh, apa? Kak, durian tuh ada alkohol, alkoholnya nggak apa-apa nggak sih dimakan? Durian kan ada alkohol, alkoholnya boleh dimakan nggak? Kalau alkohol durian itu kan mengandung ada alkoholnya ya, itu bisa. Tapi itu kan ada kadarnya ya, karena apa belum ada fermentasinya. Nah kalau durian itu memang itu zat murni dari alami dari buah-buahan gitu. Cuman ya memang ada orang-orang tertentu yang tidak bisa makan. Misalkan tadi ada sabung, itu emang berbahaya. Makanya kenapa makan durian itu tidak boleh dicampur dengan kafein, ya, dengan kopi, dengan zat yang keras. Itu. Ada pertanyaan lagi nggak? Oh ya, tadi sepanjang saya ngomong bicara di sini, ada yang nggak yang nerima paket? Ada nggak? Coba sini dek. Ya, ada terima amplop nggak? Boleh maju. Tarik. Ayo yang terima maju yuk. Amplop coklat, yang amplop coklat. Oke, namanya siapa? Gomos 9 saya. Gomos 9 saya. Gomos dapat ini dari mana? Loh, kok dikasih aja? Dari situ. Habis itu dilempar ke situ.
Habis itu aku dapat. Nah ini perhatiin ya adik-adik. Tadi kan dibilang apa, tidak boleh menerima paket dari orang yang tidak dikenal. Nah kalau dengerin, kalau nih misalkan ada tadi mana, ini ada dari kepolisian nih, dari Berantas. Sini. Nah, kalau ada kepolisian yang kena siapa? Bomos. Ketangkep karena apa? Barang bukti dipegang. Kurirnya aman. Ya kan? Kurirnya aman nih. Tapi barang bukti ada, mau pemeriksaan penyelidikan gimana, polisi menangkap akan barang bukti. Ya, jadi hati-hati kalau nerima barang yang tidak dikenal, terutama online. Nah, makanya kalau misalkan adik-adik menerima paket online atau beli online, terus ada tulisan mau dibuang, sebaiknya dihilangkan tulisannya, alamatnya. Karena apa? Itu bisa disalahgunakan oleh kurir. Ya, jadi hati-hati. Ini bahaya sekali karena masuk ke jerat hukum undang-undang di 35. Tergantung paketnya, beras jenis berat dan jenis paket yang diterima. Oke, hati-hati ya. Ini simulasi loh. Hati-hati sekali ya, karena banyak sekali pengedar melalui orang-orang, terutama juga ada orang terdekat maupun orang yang tidak kita kenal. Oke, ya ini buat adik. Terima kasih, tepuk tangan buat Gomez. Udah selesai. Oke. Ada pertanyaan buat Bapak Guru, pas lagi. Ya, ini perhatian kita semua ya soal narkoba ini ya. Tapi begitu banyak strategi jebakan. Dan jebakan itu adalah dari orang dekat kita maupun orang yang kita tidak kenal. Seperti tadi dalam bentuk paketan. Misalnya saya ada di rumah dan paketan itu adalah tertuju kepada kakak saya, tujuannya adalah untuk kakak saya dan kakak saya masih di kantor. Ya, bagaimana saya memastikan bahwa di dalam kotak itu adalah barang haram itu dan tujuan mereka adalah mau menjebak kakak saya. Tidak lama kemudian ya muncul pihak keamanan seperti kepolisian, saya yang ditangkap. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, berdasarkan data BNN, seperti apakah masifnya penyebaran narkoba ini? Apakah ada data yang menunjukkan bahwa di level pelajar gitu sekian banyak yang sudah terjebak dalam kasus ini? Dan bagaimana proses rehabilitasi itu pada akhirnya dari sisi persentasenya, apakah lebih banyak yang sudah terpulihkan atau justru berujung pada kematian seperti tadi di simulasi? Terima kasih. Oke, saya jawab satu-satu, tadi panjang banget pertanyaannya. Tapi intinya tadi yang pertama penerimaan paket. Nah, pada saat tadi kan kakak sedang di kantor, terus menerima. Nah, pada saat menerima itu, kan ini kita membuka nih. Ini bukan barang pesanan kita gitu kan. Atau barang ini loh kok isinya yang kita beli dengan yang kita terima beda misalkan ya, kayak tadi narkotika misalnya kayak gitu. Bapak langsung lapor ke BNN atau bisa ke kepolisian juga bahwa ini saya tidak memberi ini tapi ini saya dapat paket. Makanya saya kurang suka kalau misalkan ada paket langsung minta foto, itu bahaya sekali. Makanya kalau misalnya itu kita hindari muka kita ke foto oleh si kurir gitu. Jadi pada saat kita menerima paket yang bukan punya kita ataupun kita tidak merasa membeli, itu bisa dilaporkan. Gitu. Ini udah terlanjur saya buka tapi dapatnya seperti ini gitu. Itu bisa dilacak kayak gitu Pak. Lalu sebaiknya memang cepat lapornya ke BNN aja. Sebaiknya memang lapor ke BNN. Karena kita memang punya IPWL gitu. Lalu yang kedua tadi pertanyaannya data ya Pak. Memang kita ada data untuk pengguna narkotika baik laki-laki maupun perempuan, pelajar
dan juga tingkat pekerja. Itu juga banyak sekali. Makanya kenapa kita mempunyai program tentang pencegahan bahaya narkoba itu sampai tingkat desa. Karena narkoba itu masuk sampai ranahnya ke sana, Pak. Jadi kita memang ada namanya program desa bersih narkoba. Dan kalau di sekolah ada buku sekolah bersinar narkoba. Kenapa kita lakukan itu? Karena memang penyalahgunaan itu bisa masuk kepada ranahnya sekolah. Di sekolah apa? Tadi alur pendampingannya seperti itu. Kalau misalkan terkena terus juga mengaktifkan satgas seperti ada OSIS, Pramuka, PMR, itu bisa digunakan untuk menjadi relawannya narkoba gitu, Pak. Jadi kalau misalkan ada indikasi di sekolah nih, misalkan anak siswanya habis jajan, habis istirahat, terus langsung kondisinya berbeda gitu kan, misalkan langsung lemes, terus tidur atau konsentrasinya gimana, terus kan bisa nih perubahan fisik ya, Bapak kan tiap hari bisa melihat anak-anaknya perubahan fisik agak berbeda, itu Bapak bisa tanyakan ke orang tua. Nah setelah ditanyakan ke orang tua, ini juga orang tuanya misalnya juga ikut mencermati kondisi anak ini. Kalau memang udah mencurigakan, tanyakan anak ini tadi habis makan apa. Kalau misalkan habis jajan di luar, misalnya makan roti apa, itu bisa ambil sampelnya, lalu dikirim karena sini deket sama BNN Tangsel, Bapak bisa lapor ke sana, ini ada makanan seperti ini. Lalu nanti kita BNN kan ada laboratoriumnya, Pak, nanti dicek bahwa ternyata makanan ini ada mengandung narkotikanya. Nah dari situ pihak berantas yang akan menindaklanjuti toko tersebut, kayak gitu, Pak. Jadi itu penanganannya. Kalau di sekolah internal dulu gitu. Jadi siswa dan sekolah juga dilindungi tadi, Pak. Jadi kalau misalkan ada siswa yang rehabilitasi. Nah, kalau untuk unsur rehabilitasi berapa lamanya direhabilitasi itu tergantung dari hasil asesmen. Ya, dari IPWL itu tadi, Pak. Jadi dibawa ke BNN, nanti anak itu di asesmen. Oh ini baru tahap coba atau ini udah mulai kecanduan atau segala macamnya. Itu nanti bisa terlihat sistem ininya. Kalau misalkan ini cukup 3 bulan. Nah kan bisa terlihat layanan rehabilitasinya pilihan, Bapak mau di mana. Kalau di BNN itu ada di Lido. Itu gratis layanan rehabilitasinya. Nah sepanjang anak ini direhabilitasi, anak ini juga mendapatkan, kalau dia usia sekolah ya, masih mempunyai hak untuk belajar. Jadi siswa ini juga selain direhabilitasi dia juga ikut belajar. Nah pendampingan ini selain anak ini ikut direhabilitasi, orang tuanya juga ditanganin gitu. Jadi supaya apa? Anak ini pulang dari rehabilitasi, orang tua juga memberikan pemahaman supaya anaknya tidak lagi relapse, kembali lagi menjadi pengguna gitu. Dan juga masyarakat, jadi namanya selain direhabilitasi ada namanya pasca rehab. Itulah fungsinya pasca rehab. Jadi menjaga supaya klien ini tidak lagi kembali menggunakan narkoba kayak gitu. Jadi penanganannya seperti itu, Pak. Ada pertanyaan lain? Sudah cukup, Pak? Ada pertanyaan? Mungkin, nah ini kalau nggak ada pertanyaan, Kak Ani akan memberikan pertanyaan. Silakan Kak Ani. Selamat pagi semuanya. Pagi gitu dong, tadi kayak siapa, Kak Yakwan ya, gimana tuh Kak Yakwan? Selamat pagi semuanya. Pagi, aku keren tanpa narkoba. Nah, dari tadi sudah disampaikan materi oleh Ibu narasumber ya, dari Ibu Yuliana. Tadi udah dijelaskan tentang apa itu narkoba, bahaya penyalahgunaan narkoba. Nah sekarang Kak Ani mau tanya nih, yang tadi dijelaskan itu tadi ada
undang-undang tentang narkotika. Itu siapa yang tahu? Mungkin ada yang tahu. Nanti yang tahu bisa dapat hadiah. Undang-undang tentang narkotika. Ya boleh. Ya, undang-undang yang mengatur tentang narkotika itu nomor berapa? Tahun berapa? Nomor 35 tahun 2009. Ya, benar, Mbak. Ya, luar biasa ya, benar. Tolong. Terima kasih. Nah, ada lagi pertanyaan ya teman-teman yang bisa menjawab, nanti bisa angkat tangan. Apa kepanjangan dari narkoba? Ada yang tahu narkoba itu apa kepanjangannya? Ayo yang berani angkat tangan. Bukan narkotika bukan? Apa? Narkotika. Kurang lengkap. Kurang lengkap. Mungkin ada yang berani, anak teman-teman semuanya. Oh itu belakang. Ya. Masih kurang lengkap ya. Coba yang belakang tadi angkat tangan lagi. Oke. Sebutin namanya siapa, kelas berapa. Habis itu jawabannya, oke? Keiver 9 Asia, narkoba itu narkotik, obat-obat terlarang. Masih kurang sedikit lagi ya. Ayo ada lagi. Mungkin ada yang bisa menjawab lebih lengkap. Kani, di sini nih. Di sini, ya boleh. Nama saya Biten dari Seven Amos. Narkotika, psikotrika, bahan adiktif. Ya benar. Tepuk tangan. Hadiahnya minta tolong. Hadiah. Nah, pertanyaan lagi ya teman-teman yang bisa menjawab, bisa angkat tangan. Tadi dijelaskan sama ibu narasumber tentang IPWL. Ada yang tahu kepanjangan dari IPWL? Ada yang tahu kepanjangan IPWL? Yang bisa tahu kepanjangannya IPWL angkat tangan. Oh ya. Nama aku Kenzi, institusi penerima wajib lapor. Benar, tepuk tangan dulu dong. Ayo hadiahnya boleh diberikan. Pertanyaan satu lagi ya, yang bisa menjawab dapat hadiah lagi. Siapa kepala BNN sekarang ini? Ada yang tahu nggak? Kepala BNN? Ada yang tahu? Oke. Sebutin namanya ya. Aku Bayanaka dari Nine Joshua. Kepala BNN? Petrus Reinhardt. Itu yang sebelumnya, yang tahun ini. Ada yang tahu? Tadi angkat tangan? Oh enggak. Prabowo. Masih belum tepat ya Dea. Ini kak. Martinus Hukum. Ya 100. Terima kasih. Ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menjawab. Dan sekarang kita biar lebih semangat lagi, mungkin dance apa penguin ya. Ayo semuanya diri yuk. Teman-teman bisa berdiri semuanya. Diri yuk. Ayo berdiri. Diri yuk.
Harus juga dong, ikut juga dong. Kan biar tambah sehat, biar tambah sehat. Five, four, 3, 2. Oke, adik-adik, tadi ada yang kesulitan nggak ngikutin gerakan tadi? Enggak ya? Nah, kalau ada yang tidak terkena narkoba, gerakan tadi gampang sekali diikutin. Tapi jika terkena narkoba, gerakan yang mudah tidak bisa diikutin. Karena apa? Narkoba menyerang pada langsung pangkal otak kita. Nggak ada pertanyaan? Oke, sebelum saya akhiri, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada adik-adik dan juga Bapak Ibu Guru. Kami dari BNN mengucapkan terima kasih, salam sehat tanpa narkoba.